Jadi di segmen pertama ini kita akan membahas pengertian mengenai pupuk bersubsidi. Jadi teman-teman semua, pupuk bersubsidi merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani agar para petani mendapatkan akses pupuk yang mudah dan murah serta berkualitas. Dalam penyalurannya, pemerintah menggandeng beberapa badan usaha milik negara, di antaranya yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Petrokimia Gresik, dan PT Ponska. Selain itu, dalam penyalurannya, pemerintah menerapkan beberapa asas, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga. Jadi dapat dikatakan secara umum bahwa pupuk bersubsidi merupakan bantuan diskon yang diberikan pemerintah kepada petani agar para petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga murah. Itu tadi pengertian pupuk bersubsidi. Selanjutnya kita akan membahas alur distribusinya. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian pupuk bersubsidi, kita akan membahas tentang alur distribusinya. Teman-teman semua, dalam alur distribusi pupuk bersubsidi terdapat 4 tahapan atau 4 lini yang harus dilalui. Lini yang pertama adalah pabrik yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat, baik pabrik badan usaha milik negara maupun pabrik swasta, akan memproduksi pupuk bersubsidi sesuai surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian. Kemudian lini kedua adalah pabrik-pabrik yang telah memproduksi akan menyalurkan pupuk tersebut ke provinsi melalui Dinas Perdagangan. Selanjutnya, gubernur akan menindaklanjutinya dengan surat keputusan mengenai alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten. Selanjutnya, pada lini ketiga, pupuk bersubsidi yang telah berada di provinsi akan disalurkan ke kabupaten. Selanjutnya, bupati akan menindaklanjutinya dengan surat keputusan mengenai alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan. Selanjutnya, pada lini terakhir atau lini keempat adalah pupuk bersubsidi yang telah berada di kabupaten akan disalurkan kepada kecamatan, dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian maupun Koperasi Unit Desa. Selanjutnya, pihak Koperasi Unit Desa maupun Balai Penyuluhan Pertanian akan menyalurkannya kepada kios-kios yang telah ditunjuk agar para petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi di kios-kios tersebut. Itu tadi alur dari pupuk bersubsidi, teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat yang didapat oleh petani dan pemerintah dari adanya program pupuk bersubsidi ini. Setelah kita mengetahui tentang pengertian pupuk bersubsidi dan alur distribusinya, kita harus tahu manfaat yang didapat oleh petani maupun pemerintah dari adanya program pupuk bersubsidi ini. Jadi ada 3 manfaat utama yang didapat oleh petani maupun pemerintah dari adanya program pupuk bersubsidi ini. Manfaat yang didapat oleh petani yang pertama adalah petani bisa memangkas pengeluaran mereka. Seperti kita ketahui bahwa program pupuk bersubsidi ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk menyediakan pupuk dengan harga yang murah, sehingga para petani bisa memangkas pengeluaran mereka. Kemudian manfaat kedua yang didapat oleh petani adalah petani bisa meningkatkan produktivitas mereka. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk berkualitas yang telah diteliti dan diproduksi oleh para ahli dalam bidang pertanian, sehingga pupuk bersubsidi ini merupakan pupuk berkualitas untuk meningkatkan produktivitas petani dalam hasil panen. Kemudian manfaat yang didapat oleh pemerintah dari adanya program pupuk bersubsidi ini adalah pemerintah bisa mendapatkan basis data nasional secara terukur, terarah, dan terpercaya, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pertanian di tahun-tahun yang akan datang. Seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwa pupuk bersubsidi mempunyai manfaat baik bagi petani maupun pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan tersendatnya alur distribusi dari pupuk bersubsidi ini. Kendala pertama yang dihadapi adalah sistem data yang masih simpang siur. Seringkali data dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik maupun pemerintah daerah mengalami ketidakcocokan, sehingga alokasi jumlah dari pupuk bersubsidi ini menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian kendala yang kedua adalah masih kompleksnya
alur distribusi dari pupuk bersubsidi ini, sehingga pupuk bersubsidi agar sampai ke tangan petani memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga adalah masih banyaknya petani yang belum mendapatkan kartu tani karena proses pembuatannya yang masih berbelit-belit, sehingga menyebabkan petani malas untuk membuat kartu tani. Kemudian kendala yang keempat adalah masih banyaknya oknum baik dari pabrik maupun dari pihak-pihak pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga pupuk bersubsidi ketika sampai di tangan petani harganya tidak jauh beda dengan pupuk yang tidak bersubsidi. Nah, pemerintah telah menghadirkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Beberapa solusi yang telah dihadirkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pertama adalah sistem data tunggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik. Dengan penetapan sistem data tunggal ini diharapkan ketidakcocokan data antar Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah tidak terjadi lagi, sehingga alokasi pupuk bersubsidi ini menjadi tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah pemerintah telah menyederhanakan sistem distribusi dari pupuk bersubsidi ini. Pemerintah menghadirkan sistem online sebagai solusi untuk memangkas alur distribusi, sehingga para petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi secara daring. Kemudian solusi ketiga adalah pemerintah telah memangkas alur pembuatan kartu tani, sehingga para petani diharapkan tidak merasa malas dalam membuat kartu tani. Kemudian yang keempat adalah Satuan Tugas Pembersihan Pungutan Liar atau Satgas Pungli telah menangkap beberapa oknum baik dari pegawai negeri sipil maupun dari pabrik agar para kartel dalam pupuk bersubsidi ini bisa dibersihkan, sehingga dalam penyalurannya tidak terjadi pungutan-pungutan liar kepada petani. Jadi teman-teman semua, kita telah membahas pengertian pupuk bersubsidi, alur distribusinya, manfaat yang didapat oleh petani maupun pemerintah, kendala-kendala yang dihadapi dalam aksesnya, serta solusi yang telah dihadirkan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kesimpulannya adalah pupuk bersubsidi merupakan urat nadi kegiatan petani di Indonesia. Apabila alur distribusinya terhambat, maka produktivitas petani menjadi tersendat, sehingga ketahanan pangan negara akan terancam yang berimbas pada kedaulatan negara. Jadi saya harap kepada teman-teman untuk selalu bijak dalam menggunakan pupuk bersubsidi untuk ketahanan pangan negara kita. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.